fiha kutubun qayyimah rasulun mi, itu ada tanwin menghadapi min, jadi idgham bil gunnah. Setiap kali idgham bil gunnah maka harus ditahan yang lama, masuk tahan yang lama. Rasulun minallah, minallahiyat. Kalau mau dihamsin yat, yat bukan yat, yat salah. Habis begitu benar begitu salah. Yat lu suhufan, suhufan, su dengan su, suhufan mutahharah, mutahharah, ro-nya tebal, mutahharah. Nah, kalau ro hambar, mutahharah fiha kutubun qayyimah. Al-bayyinatu ala hujjatul wadihatu wa hiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang-orang kafir, baik itu dari golongan ahli kitab Yahudi Nasrani maupun orang kafir yang dari golongan ahli Makkah, yaitu orang kafir Quraisy, itu munfakina, ya, munfakina. Jadi khabarnya yakun kalau kata anak santri mah gitu ya. Munfakina, mereka itu orang-orang kafir baik dari golongan Yahudi Nasrani maupun dari golongan orang-orang ahlu Makkah, yaitu kafir Quraisy, itu munfakina. Munfakina itu artinya berpegang teguh, kekeh memegang ajaran nabi-nabi yang sudah mereka imani. Nah, sampai Allah sampaikan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka orang-orang kafir itu, baik dari golongan Yahudi Nasrani maupun orang kafir dari golongan ahlu Makkah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Al-bayyinah itu bukti yang nyata. Bisa diartikan juga al-bayyinah adalah hujjah, hujjah argumentasi yang jelas, yang tidak terbantahkan. Alasan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasrani maupun orang-orang ahli ahli Mekah kenapa menolak Nabi kemarin sudah kita pelajari. Siapakah al-bayyinah itu? Rasulun minallah, yaitu Rasul utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulun minallah itu badalun minal bayyinati, merupakan badal atau pengganti daripada al-bayyinah. Siapakah Rasulun minallahi itu? Wa dan adapun Rasulun minallah itu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul terakhir. Akan tetapi keberadaannya merupakan hal yang sangat esensial, hal yang sangat penting dan luar biasa. Dari mulai proses kelahirannya, kita sudah baca bahwa
Muhammad kalau dalam Al-Barzanji wa ba'du faqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Haulidat Khisalus Saniyah sampai kepada Ibnu Hashim. Nah, mulai dari Ibnu Hashim, ya, Ibnu Hashim itu punya saudara, ya, punya saudara namanya Ibnu Abdisyah atau Abdisyah, dan itu nama samaran-samaran semua. Jadi nama-nama di Al-Barzanji itu adalah nama-nama samaran. Orang-orang Arab itu biasa menggunakan kata-kata samaran, ya. Kenapa Abdul Muthalib itu dinamakan Syaibatul Hamdi? Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi Haulidat Khisalusannya. Syaibah itu artinya beliau lahir, ketika lahir sudah dalam kondisi beruban. Syaibah itu orang yang beruban, ya, dan memiliki perilaku yang baik, yang terpuji, ya. Sampai ada nama Qusay. Qusay itu juga gelar juga Ibni Kilab, anaknya anjing. Kenapa dinamakan anaknya anjing? Karena suka berburu. Ketika berburu pakai anjing, itu Ibni Kilab. Jadi Ibni Kilab itu bukan nama aslinya. Makanya ketika di Al-Barzanji Ibnu Kilab wasmuhu. Nah, wasmuhu itu nama aslinya. Kesononya itu nama aslinya. Kemudian ada Ibnu Qusay. Ibnu Qusay itu nama samaran juga, nama panggilan. Dinamakan Qusay karena suka melalang buana. Ya, suka melalang buana. Karena saking jauhnya melanglang buana, begitu ya, sampai untuk kembali ke tanah haram itu juga butuh waktu. Semuanya adalah nama samaran, nama julukan, ya. Itu kebiasaan orang Arab begitu. Nah, Abdisyah ini, ya, jadi ada Hashim, kemudian ada Abdisyah, ya, Abdisyah. Nah, ketika Abdisyah ini merasa bahwa baginda Nabi akan lahir bukan dari keturunannya, maka ini kerjaannya dagang. Sedangkan Hashim, Ibni Hashim, ya, Ibni Hashim karena merasa bahwa Nabi terakhir itu akan lahir dari darah keturunannya, maka semenjak dari Ibni Hashim ini, nah, ya, semenjak dari Hashim ini sudah stop, berhenti. Takut-takutnya pada saat Hashim ini kemudian pergi, dia lahir, begitu seterusnya sampai kepada Abdullah. Makanya mulai dari Hashim sampai kepada Abdullah, ya, sampai kepada Abdullah ini semuanya berhenti total, nganggur. Karena dikhawatirkan pada saat dari keturunan orang tuanya ini pada saat pergi dagang itu baginda Nabi lahir. Takutnya tidak menemui. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW pada saat lahir itu sudah menunjukkan tanda-tanda yang sangat luar biasa sebagai bukti bahwa itu adalah jelas-jelas terang benerang bahwa baginda Nabi adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Dan di dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur itu sudah dinyatakan, sudah dicantumkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada nama
seorang nabi akhir zaman penutup yang namanya Ahmad, atau nama-nama yang berbeda yang sifatnya adalah nama-nama terpuji, gitu. Makanya kalau di dalam Al-Ghazali itu sampai-sampai waktu siatil ardu ba'datu lijadbiha minan nabati ulalan sundusiyah. Sebelum Nabi lahir itu Masya Allah Arab kondisi gersang. Tapi ketika Nabi mau lahir, waktu siatil ardu ba'datu lijadbiha minan nabati ulalan sundusiyah, dihiasi tanah Arab itu setelah lama berkepanjangan paceklik. Dengan apa dihiasinya? Ulalan sundusiyah, dengan hiasan-hiasan yang seperti sutra, yang berbangsa sutra. Artinya sutra ini yang indah, luar biasa. Wa aina adil thimar wa adna syajarul jani jana. Sebelum Nabi lahir, mau ngambil buah itu Masya Allah bikin orang susah. Tapi ketika Nabi mau lahir, wa aina adithimar wa adna syajarul jani jana, bikin gampang dipetiknya buah-buahan itu. Ini kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak hanya sekedar itu, ya. Wa nataqat bihamdihi kullu dabbatin quraisyin bi sahil arsunil arabiyyah. Wa nataqat, dan berbicara bihamdihi, dengan dikandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nataqat bihamdihi kullu dabbatin, setiap binatang melata. Ya. Bifisahil arsunil arabiyyah, dengan bahasa yang fasih, dengan bahasa Arab. Hewan itu ngobrol, hewan itu nyampein dengan bahasa Arab. Masya Allah. Ini ajibnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tidak hanya sekedar itu. Wa basyaratil jinnu bi idlali zamanihi wantuhikatil. Biasanya banyakkan yang salah, yang kurang pas. Yang sesuai dengan sanad yang saya dapatkan itu bukan wa busyiratil jinnu bi idlali zamanihi wantahakatil. Kalau di buku-buku begitu, ya, itu sebenarnya agak kurang pas. Yang betul adalah wa basyaratil jinnu bi'idlali zamanihi wantuhikatil kahanatu warahibatir rahbaniyah. Ada yang rubbaniyah. Kalau yang rubbaniyah ganti, ya. Itu adalah di poin kedua. Wabakdu itu adalah bagaimana sejarahnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika nampak itu, ya, ketika nampak tanda-tanda kelahirannya Nabi, maka informasi langit ini ditutup. Nah, rahib itu punya peran penting di dalam memberikan satu informasi awal bahwa nanti ciri-cirinya Nabi terakhir itu begini. Gitu. Itu sudah disampaikan. Makanya ketika Nabi menerima wahyu, apa yang terjadi? Dan kenapa Sayyidah Khadijah mau dengan baginda Nabi, bahkan melamar duluan? Hal ini disebabkan karena Siti Khadijah punya paman yang namanya Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini penginjil, pendeta yang masih murni, gitu. Masih
murni. Nah, dari sinilah kemudian ketika Waraqah bin Naufal melihat baginda Nabi yang awalnya adalah anak buahnya Siti Khadijah, karena baginda Nabi sebelum menikah dengan beliau adalah membawa barang dagangannya Siti Khadijah. Nah, karena Siti Khadijah ini penasaran, maka dimintain untuk orang kaki tangannya, orang kepercayaannya untuk mengikuti sebagai informan bagaimana sih sepak terjangnya Muhammad. Gitu. Akhirnya setelah beliau berjalan pulang dari berdagang, diceritakanlah bahwa setiap kali ada panas tidak merasakan panas karena dipayungi dengan awan. Makanya kalau di Al-Dibai tuti'ul ghamamah kan begitu. Nah, asik kalau kita paham, jadi enak gitu ya Allah. Kita bisa bayangkan keagungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah turun ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Nah, Siti Khadijah ngadu ke pamannya bahwa Nabi suaminya mengalami hal-hal kejadian yang seperti ini. Akhirnya diinformasikan bahwa ini adalah tandanya suamimu sudah diangkat menjadi Rasul. Nah, sebenarnya Siti Khadijah sendiri usianya Nabi ketika menikah 25, diangkat menjadi Nabi usia 40. Selama 15 tahun ini ketar-ketir. Sebenarnya suami saya ini calon Nabi benar apa bukan sih? Nah, ketika beliau kemudian bertahanut di Gua Thur, ya, di Gua Hira, begitu ya, di Gua Hira. Beliau kemudian ketika Nabi menerima wahyu pertama itu baru merasakan kegembiraan yang luar biasa bahwa benar suami saya adalah seorang Rasul. Nah, apa tugasnya Rasul? Yatlu suhufan mutahharah. Tugasnya seorang Rasul adalah yatlu. Ini yang harus dicatat. Apa yatlu? Membacakan, menyampaikan, berdakwah. Makanya salah satu sifat daripada wajibnya Rasul adalah siddiq, amanah, tabligh. Ini. Nah, orang ketika tabligh, orang ketika dakwah, rintangannya masya Allah luar biasa, dicaci maki, diusir. Bahkan ketika Waraqah bin Naufal menyampaikan informasi kepada Nabi Muhammad, suatu ketika kamu akan terusir dari kota kelahiranmu. Nabi kemudian bertanya kepada Waraqah bin Naufal, kenapa aku harus diusir, paman? Jawab Waraqah bin Naufal, orang sepertimu tidak ada yang aman di tempat kelahirannya, pasti akan terusir. Semoga aku bisa menyaksikan engkau terusir dari kota kelahiranmu nanti. Artinya informasi tentang baginda Nabi ini sudah terlebih dahulu disampaikan. Ya. Bahkan itu termasuk wa basyaratil jinnu bi idzlali zamanihi wa tuhikatil kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah. Para rahib, para pendeta itu menyampaikan informasi tentang adanya berita akan adanya kelahiran Rasul terakhir. Gitu.
Ini Masya Allah luar biasa informasi-informasi tentang baginda Nabi. Yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayatnya Allah. Apa yang dibacakan? Suhufan. Awalnya adalah belum menjadi Quran, masih berbentuk suhuf, ya. Suhuf itu lembaran-lembaran wahyu, lembaran-lembaran Quran. Jadi kalau ini misalnya turun, ini disobek, ini lembaran-lembarannya nih. Nah, lembaran-lembaran suhuf itu, Al-Quran itu di berbagai macam media. Ada yang sahabat nulisnya di kulit, ada yang sahabat nulisnya di batu, ada sahabat yang nulisnya itu di pelepah kurma, pohon-pohon, daun-daun kurma, semacam seperti surat zaman Majapahit dulu begitu ya, dari berbentuknya seperti daun lontar begitu. Sahabat nulisnya di media-media itu karena masih berbentuk lembaran. Nah, lembaran ini kemudian dibukukan jadi satu yang namanya Quran. Mushaf, suhuf. Ya, suhuf itu satu lembar. Mushaf itu yang tersusun dari beberapa lembar, kemudian menjadi kitab. Gitu. Makanya di sini yatlu suhufan mutahharah. Tugasnya Nabi adalah membacakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu lembaran-lembaran Quran. Bagaimana sifat lembaran-lembaran Quran? Mutahharah, yang suci. Apa maknanya suci? Minal batili, terhindar dari benda batil, terhindar dari yang namanya salah, gitu ya. Nah, kata-kata mutahharah, ya, ada kata mutahharah. Kata mutahharah, ya, mutahharatun. Mutahharah ini punya 3 makna, ya. Yang pertama, indah, ya. Kemudian yang kedua, kata mutahharah itu bisa memiliki makna benar, bisa memiliki makna baik. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang indah susunannya. Belum ada sampai saat ini karangan manusia yang bisa menandingi keindahan gaya bahasa Al-Quran. Wadduha wallaili idza saja, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Sama tapi memiliki makna yang urut, ya. Sama belakangnya tapi memiliki makna yang urut. Makanya Syekh Al-Barjanji, kemudian Ad-Dibai, Simtud Durar, kalau Bapak perhatikan itu belakangnya sama tapi maknanya urut. Luar biasa. Dan itu orang-orang tertentu. Tidak semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memuji baginda Nabi dengan karya-karyanya. Gitu. Nah, indah gaya bahasanya, kemudian benar isinya,
tidak ada satupun informasi yang dari Quran yang meleset. Tidak ada satupun informasi dari Quran yang salah. Ketika ada sesuatu informasi dari Al-Quran, ya, pasti itu adalah benar, akan terjadi. Ketika Bapak baca Quran, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu ketika Nabi, padahal Romawi runtuh, Romawi bisa dikalahkan itu puluhan tahun setelah Nabi meninggal. Gitu. Makanya ketika ini merupakan benar adanya, maka ada satu wajib diyakini. Wajib harus yakin, masuk akal atau enggak, dipahami atau enggak, dimengerti atau enggak, logis atau tidak, ketika itu berasal dari Quran, wajib untuk diyakini. Itu mutaharah. Mutaharah itu indah, benar dan baik ketika kita mengikuti. Baik dampaknya, positif akibatnya ketika kita mengikuti Al-Quran. Sebaliknya akan terjadi hal-hal yang negatif apabila kita tidak ikut dengan Al-Quran. Ada apa sih di dalam Al-Quran? Fiha kutubun qayyimah. Kata-kata kita atau berasal dari kata kataba, artinya tulisan atau tertulis, tercantum. Kemudian ketika Bapak membaca ayat puasa, kutiba, diwajibkan dari kata ba, ini mabni maklum, kemudian dirubah menjadi mabni majrur, jadi kutiba, artinya itu wajib. Ini susahnya bahasa Arab. Makanya kalau menerjemahkan Quran dengan modal terjemahan bahaya. Kataba nulis, kutiba ngapa jadi wajib artinya? Kutiba alaikumussyam berarti ketika diwajibkan ini kata-kata wajib, di dalam wajib itu ada ketentuan, ada hukum-hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya isinya Al-Quran adalah ketentuan-ketentuan yang datangnya dari Allah. Isinya Al-Quran hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengikuti ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang datangnya dari Allah, maka sudah pasti menjadi benar. Sudah pasti itu akan menjadi keindahan. Sudah pasti akan berdampak baik. Nah, permasalahannya adalah banyak hukum-hukum Al-Quran yang sudah diterjang, hukum-hukum Al-Quran yang sudah dirubah. Dan karakter-karakter itu paling banyak ada pada surah yang dipakai bismillah, surah apa? At-Taubah, yang kebanyakan berisi tentang orang munafik. Sudah tamat kan surah At-Taubah kita kaji ya. Bahkan salah satu cirinya orang munafik
itu adalah musim haji diganti. Coba bayangin, musim haji diganti. Jangan bulan Dzulhijjah, karena ini musim paceklik. Kalau musim paceklik, sebulan lagi panen misalnya, begitu ya. Akhirnya musim haji digeser jadi bulan Muharram, bukan lagi bulan Dzulhijjah, tapi hajinya diletakkan di bulan Muharram karena tahun itu di bulan hajinya masih paceklik, panennya di bulan Muharram, sehingga bulan hajinya digeser ke bulan Muharram. Itu orang munafik yang dihadapi zaman Rasulullah. Nah sekarang gak jauh beda, gitu. Masya Allah, dan itu nyata. Ya, tahun baru pakai digeser harinya, gitu. Alasannya apa? Alasannya kalau tahun baru kan hari kejepit. Pertanyaannya, seminggu kemudian 17 Agustus pas hari Selasa, kenapa 17 Agustus gak digeser? Bapak lihat nanti di Maulid digeser lagi, gitu. Dan ini adalah karakter orang munafik. Jangan heran, itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman beda tempatnya, ya, beda kondisinya. Kalau dulu kenapa digeser musim haji? Misalnya di bulan Dzulhijjah, ya, Dzulhijjah ini lagi paceklik atau belum panen, gitu kan? Nah ketika orang-orang dari luar Mekah itu akan datang semua ke Mekah, apa yang ada di sini? Ekonomi. Ketika orang-orang yang dari luar Mekah datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada hari Mekah sedang dalam kondisi belum panen, mereka tidak dapat ekonominya. Akhirnya bulan Dzulhijjahnya, bulan hajinya, waktu hajinya digeser menjadi bulan Muharram, dan ini sudah panen. Sehingga ketika orang-orang itu datang di bulan Muharram, mereka panen uang. Nah, gitu. Ini zaman zaman sekarang tidak jauh beda, cuman beda topik. Makanya jangan kaget, udah aja ikuti. Gitu. Ya sebelum siap lah begitu ya, gitu. Lu penting aing ikut tanggung jawab. Kelompok bareng-bareng kayak di akhirat itu gampang gitu ya. Gitu ya. Inilah ayatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Apa kutubun? Ay ahkamun maktubatun, yaitu hukum-hukum Allah yang telah dituangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tapi negara utang terus dan utang terus, kan begitu. Sampai utangnya saja, masya Allah, kondisinya bukan ratusan juta tapi triliun. Itu bunganya. Sudah disampaikan oleh Allah, hukum-hukumnya Allah nggak dipakai, gitu. Ya, hukum-hukum Allah. Ayo kita hindari riba. Negara biarin urusan negara, yang ada yang ngurusin. Kalau kita, ayo kita mulai. Pak, kalau rumah bagaimana? Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meyakini, jangan menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah.
Kalau saya belum mampu, ya Allah, saya mohon maaf, saya belum bisa menjalankan syariat-Mu. Udah minta ampun, jangan menghalalkan. Nah, orang sekarang sudah kebalik, yang diputer adalah Quran disesuaikan dengan pikirannya, bukan pikirannya yang harus menyesuaikan Al-Quran. Kalau itu haram berarti semuanya adalah haram. Orang perumahan misalnya, saya jawab ya. Saya kasih contoh. Berapa Bapak ambil rumah? 15 tahun. Oke, 15 tahun. Ya. Ini ada bunganya kan? Anggap saja ketika awal beli adalah 100 juta. Bapak nggak bayar 2 bulan. Ada bunganya nggak? Ada yang disebut bunga berjalan, ada yang disebut denda. Beda lagi denda dan bunga berjalan. Dan nanti ini akan terakumulasi ke sini. Ketika Bapak sudah 5-7 tahun bayar, kemudian nggak sanggup lagi, oleh BTN ya baik, disita, dilelang kan? Bapak dapat apa? Rugi atau untung? Ketika akan diputihkan sistem ekonomi ya, sedangkan sistem ekonomi kita adalah ekonomi liberal. Mau tidak mau kita akui itu. Ya, ada orang-orang pakar-pakar ekonomi yang menyatakan bahwa udah stop utang. Apa yang terjadi? Orang yang menyatakan begitu disingkirkan. Kan begitu? Gak dipakai lagi oleh pemerintah. Gak jadi masalah. Toh pemerintah ada yang ngurusin gitu. Lebih baik makan singkong itu nyata ketimbang makan burger tapi mimpi. Lebih baik pakai motor mati tapi halal kagak riba ketimbang pakai motor baru tapi hasil riba. Dan Bapak nggak akan mikirin apa-apa. Biar kata motor mati juga ada polisi umpet-umpetan kan begitu. Tapi nggak usah mikirin cicilan bulannya. Coba kalau pakai riba, Bapak kelimpungan untuk setoran. Motor dipakai dagang, pakai ojek online. Oke, iya. Andai kata nggak ada keterlambatan, nggak ada cicilan, misalnya, itu bisa dipakai untuk yang lain. Allah itu sudah baik, benar, dan insya Allah pasti itu indah di akhirnya. Nah, orang sekarang kan, Pak, kalau kita nggak KPR, bagaimana mungkin bisa? Misalnya, iya sih, kita akui, iya. Tapi ketika masuk ke dalam riba, hukum Allah jelas. Riba. Jual beli. Pak, kan ada akadnya. Oke, ada akadnya. Tapi lihat akad itu, apakah menguntungkan? Siapa yang diuntungkan? Sehingga hukum Quran ini supaya sesuai. Gitu. Untuk rekan-rekan para jamaah, ketika Allah sudah statement haram, tetap haram. Mau diapain enggak? Tetap haram. Adapun kita melakukan, ya Allah mohon maaf, hamba belum bisa menjalani aturan-Mu. Contoh lain, seorang hukum Quran, poligami itu hukumnya apa? Boleh atau tidak? Boleh. Ada nggak di Quran? Ada. Ketika Bapak tanya ke perempuan, semua perempuan, Bapak tanya enggak? Mau nggak dipoligami? Enggak. Tapi jangan kemudian itu mencaci ayat-ayat Quran. Ya Allah, mohon maaf, hamba belum bisa menjalankan aturan syariat ini.
Tapi jangan kemudian mengingkari, wah Islam nggak adil, wah Quran nggak adil, wah kafir. Hati-hati, sama seperti riba, gitu. Dan sekarang itu kan orang lebih enak kalau riba, kan begitu. Nah, hukum-hukum Allah, ketentuannya Allah itu tertuang di dalam Al-Quran. Ketika kita mengikuti hukum-hukum Allah, ketentuan Allah, maka sudah pasti itu benar. Dan akhirnya pasti itu akan membawa dampak positif kepada diri kita, gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fiha kutubun qayyimah, itulah sifat Al-Quran, ya. Tugas Nabi sebagai kesimpulan, siapakah al-bayyinah, penjelas yang nyata itu? Penjelas yang nyata adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Yatlu suhufan mutahharah, menyampaikan isi Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang awalnya berbentuk suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran Quran. Bagaimana sifat suhuf itu? Qayyimah, sifat mutahharah. Sifat suhuf adalah bersih, suci, terhindar dari batil, gak mungkin salah. Apa isinya? Fiha kutubun qayyimah, isinya adalah ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifat mutahharah? Mutahharah itu sifatnya indah, sudah mesti benar, sudah pasti baik akibatnya. Mudah-mudahan kita semakin bisa memahami bahwa apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran demi kebaikan manusia. Ketika ada sesuatu yang kurang tepat, tidak sesuai dengan akal kita, maka akal kita yang harus kita sesuaikan dengan hukum Allah. Jangan sampai hukum Allah kita kotak-katik agar sesuai dengan akal kita. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.